Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya Samrul Aini Nurul Arifin sebagai moderator dan presentator ketiga, dan ada 2 rekan saya, yaitu Kiki Nailul Hidayah sebagai presentator pertama dan Muhammad Riha Jamil sebagai presentator kedua. Nah, di sini kami akan mengulas topik mengenai penerapan Proyek P5 sebagai sarana pembentukan karakter dalam pembelajaran PKN di MISD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tamsikudin MPD sebagai dosen mata kuliah pembelajaran PKN di MISD. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam pembelajaran PKN di MI maupun di SD. Menurut Pak Mulyono SPD, proyek penguatan profil itu belajar Pancasila atau P5 merupakan bagian penting dari kurikulum Merdeka yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada siswa dalam pembelajaran PKN di MI ataupun di SD. Pelaksanaan P5 ini dilakukan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatannya mengasah kemampuan berpikir kritis, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya itu, nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran PKN di MI maupun di SD. Menurut Pak Mulyono SPD, pembelajaran PKN ditingkatkan MI maupun di SD memiliki peran penting dalam pembentuk karakter siswa sejak dini. Ia menekankan bahwa melalui materi PKN, siswa diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Baik, selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi dalam menerapkan kegiatan P5 di SD. Yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman guru. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami konsep P5, termasuk pembelajaran berbasis proyek, alur kegiatan, dan cara menilai. Dan yang kedua yaitu kurangnya pelatihan dan pendampingan. Pelatihan P5 sering bersifat singkat atau tidak berkelanjutan. Minimnya pendampingan dari narasumber atau fasilitator membuat guru kebingungan saat implementasi. Yang ketiga yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Kegiatan proyek sering memerlukan alat dan bahan yang tidak tersedia di sekolah. Dan fasilitas seperti ruang terbuka, alat seni, atau teknologi terbatas, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan yang keempat yaitu waktu pelaksanaan yang terbatas. Jadwal pelajaran padat sehingga menyisihkan waktu khusus untuk proyek P5 cukup sulit, dan guru kesulitan membagi waktu antara pembelajaran reguler dan proyek. Yang terakhir yaitu minimnya keterlibatan orang tua dan komunitas. Kegiatan proyek sering membutuhkan dukungan dari orang tua dan lingkungan, namun partisipasi mereka masih rendah. Dan kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya P5 menjadi faktor penghambat. Itu untuk kendala dalam menerapkan P5 di sekolah. Selanjutnya yaitu solusi dari kendala yang tadi disampaikan. Yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman. Jadi sekolah harus mengadakan pelatihan berkelanjutan tentang konsep P5, model pembelajaran berbasis proyek, dan penilaian autentik. Dan guru diberi contoh modul proyek yang aplikatif dan sederhana. Selanjutnya, sekolah bekerja sama dengan dinas pendidikan atau lembaga pelatihan untuk menyediakan pelatihan teknis dan praktik. Bentuk tim fasilitator di tingkat sekolah atau gugus untuk melakukan pendampingan intensif. Selanjutnya yaitu laksanakan proyek dengan memanfaatkan bahan bekas, lokal, atau barang sehari-hari. Fokus pada proyek yang berbasis kegiatan sederhana namun bermakna. Contohnya seperti kebersihan lingkungan dan pentas seni.
Dan selanjutnya yaitu jadwalkan P5 secara integrasi, misalnya 2-3 jam per minggu atau blok waktu khusus. Lalu kombinasikan tema P5 dengan pembelajaran reguler. Dan gunakan waktu efektif seperti setelah UTS, hari Jumat, atau menjelang akhir semester. Dan yang terakhir solusinya yaitu sosialisasikan manfaat P5 kepada orang tua melalui pertemuan kelas atau video singkat. Lalu libatkan orang tua dalam kegiatan proyek seperti pameran, kunjungan, atau donasi bahan. Dan bangun kemitraan dengan tokoh masyarakat, UMKM, dan lembaga lokal. Itu solusi dari tantangan dalam penerapan P5 di sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam merancang dan membimbing pelaksanaan P5 dalam pembelajaran PKN di MISD. Nah, menurut Bapak Mulyono SPD, guru punya peran penting dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Nah, jadi guru bukan hanya sebagai mengajar, akan tetapi juga membimbing, memotivasi, dan menjadi teladan bagi siswa. Nah, saat merancang proyek, guru perlu memilih tema yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti lingkungan, terus budaya lokal, atau masalah sosial yang berada di sekitar mereka. Nah, guru juga harus membuat rencana kegiatan yang teratur tetapi tetap fleksibel supaya siswa bisa belajar secara aktif, bekerja sama, dan dapat menyelesaikan masalah. Nah, dan yang paling penting, guru harus bisa membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan terbuka supaya siswa bisa lebih semangat dalam belajar dan paham nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong dan bekerja sama dalam tim serta tanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu dampak penerapan proyek P5 terhadap peningkatan dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKN di MISD. Nah, menurut Bapak Mulyono SPD, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5 berdampak positif terhadap pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, siswa tidak hanya menghafal, akan tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, terus kepedulian, dan bekerja sama melalui kegiatan nyata. Nah, keterlibatan aktif siswa membuat pembelajaran lebih bermakna secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proyek P5 menumbuhkan sikap kemandirian, tanggung jawab, kesadaran sosial, dan kompetensi sosial siswa. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kreativitas guru dalam merancang proyek yang kontekstual dan menarik. Secara keseluruhan, proyek P5 efektif dalam memperkuat karakter dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, dapat disimpulkan bahwa penerapan proyek P5 dalam pembelajaran PKN di MISD terbukti sangat efektif dalam membentuk karakter siswa secara holistik. Melalui kegiatan proyek ini, siswa tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teori saja, akan tetapi mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada tantangan dengan guru dan dukungan sekolah, proyek ini sangat potensial dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah dasar. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.